Baik, terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta acara sosialisasi standar akreditasi rumah sakit sesuai yang telah ditetapkan Kemenkes. Ini adalah topik terakhir pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat ya, yang tetap setia nih sampai topik terakhir. Saya mohon izin untuk share screen ya. Terima kasih. Babnya adalah PKPO ya, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat dalam standar akreditasi rumah sakit Kemenkes RI. Ini Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan soft copy-nya yang baru saja disahkan dan diberlakukan ya, standar akreditasi rumah sakit dan juga pedoman survei. Ini merupakan keputusan dari Dirjen Yankes ya, kalau pedoman. Kalau standar akreditasi merupakan keputusan dari Menteri Kesehatan. Nah, untuk bab PKPO di sini kalau dibandingkan dengan standar SNARS itu sama areanya atau topik penilaiannya masih 7 plus. Jadi ada plus yaitu PPRA ya. Mungkin beberapa sudah mengetahui bahwa PPRA tidak lagi di Prognas tapi sudah masuk ke bab PKPO. Jadi total di bab PKPO ini ada 16 standar dan 61 elemen penilaian. Nah, sebelum kita ke standar, ya, standar by standar, kita lihat dulu overview. Dalam arti kita ingin mengetahui gambaran secara menyeluruh, bab PKPU ini mensyaratkan apa sih, gitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat proses perawatan pasien di rumah sakit terkait terapi obat, dimulai dari asesmen pasien, kemudian pasien didiagnosis dan memerlukan terapi obat, maka akan ditulis resep oleh dokter. Ya, kemudian resep ini akan dikirim ke farmasi untuk disiapkan, dan setelah disiapkan oleh farmasi, obat itu dikirim ke ruangan untuk diberikan kepada pasien oleh perawat umumnya, ya. Dan selanjutnya dilakukan pemantauan terapi obat, kemudian di follow up sampai pasien discharge, ya. Nah, jadi di bab PKPO ini ada dua fungsi. Jadi tujuannya distandarkan adalah untuk pertama, rumah sakit harus menjamin ketersediaan farmasi dan BMHP ya. Dan di sini nanti akan diminta di PKPO 2 ya, mulai dari seleksi, perencanaan pengadaan itu di PKPO 2, kemudian mengenai penyimpanan ada di PKPO 3. Di sini ada anak-anaknya, subtopiknya 3.1, 3.2 dan 3.3. Kemudian distribusi dispensing ada di PKPO 5 ya. Nah, tujuan kedua dari standar PKPO adalah pengendalian penggunaannya. Ya, nah, pengendalian penggunaannya itu dilakukan di dua proses. Ya, proses sebelum obat disiapkan dan setelah obat diberikan kepada pasien. Kita lihat dulu yang sebelah kiri, proses rekonsiliasi obat. Nah, ini dilakukan sebelum dilakukan peresepan. Ini diminta di PKPO 4. Kemudian pengkajian resep, yaitu pengkajian yang dilakukan oleh apoteker sebelum obat disiapkan. Itu diminta di PKPO 5.1. Kemudian setelah obat diberikan, akan dilakukan pemantauan. Ini diminta di PKPO 7. Dua hal yang dipantau, efek terapi obat dan efek samping obat. Kemudian juga ada pemberian edukasi dan konseling obat, itu diminta di PKPO 4.1 EPE dan PKPO 6.1 EPB. Ya. Nah, selain itu juga rumah sakit diminta untuk berupaya menurunkan insiden kesalahan obat, ya, mulai dari melakukan pelaporan, ya, memberikan laporan, kemudian ditindaklanjuti, dianalisis, ya, kemudian digunakan untuk berstrategi bagaimana mengurangi terjadinya insiden kesalahan obat, ya. Ditambah satu lagi mengenai program pengendalian resistensi antimikroba, itu diminta di PKPO 8 dan 8.1. Nah, jadi seperti itulah kira-kira gambaran dari bab PKPO. Jadi Bapak Ibu, bab PKPO bukanlah milik instalasi farmasi, karena masih beberapa yang saya dengar kalau bicara bab PKPO itu urusan instalasi farmasi. Nah, kemudian setelah program atau PPRA ini masuk ke PKPO, ada isu bahwa ini urusan farmasi. Sebenarnya itu pemahaman yang perlu diluruskan. Jadi tidak ada sebenarnya program PPRA itu perubahan program gitu ya. Jadi tidak ada perubahan struktur, organisasi dan sebagainya
hanya gara-gara pindah bab gitu. Ya, jadi sebenarnya PPRA ini adalah bentuk salah satu pengendalian untuk kelas terapi antimikroba gitu ya. Jadi bentuk implementasinya nanti makanya dimasukkan ke dalam bab PKPO ya. Nah, kita tahu bahwa semua bab standar akreditasi itu regulasinya mengacu ke peraturan perundang-undangan. Demikian juga di bab PKPO. Ini saya buat list beberapa peraturan perundang-undangan terkait PKPO yang utama ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload naskahnya melalui internet. Saya rasa mudah sekali. Kemudian juga Kemenkes dan Badan POM juga membuat pedoman, panduan ya terkait pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Kemudian juga ada beberapa mungkin terkait medication safety itu belum ada di website nasional, bisa kita search di websitenya ISMP ya, mungkin sudah kenal Bapak Ibu, Institute for Safe Medication Practice, atau di websitenya FDA. Dan satu lagi ada website American Society of Health System Pharmacists. Ini suatu organisasi profesi farmasis di Amerika yang panduannya, pedomannya banyak dijadikan acuan di banyak negara di dunia. Baik, kita mulai dari standar PKPO 1. Di sini diminta bahwa sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat dikelola untuk memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sistem ini mencakup 9 poin ini. Jadi sistem ini juga mencakup bagaimana sistem itu dirancang ya, kemudian dilakukan seleksi ya terhadap sediaan farmasi dan BMHP, kemudian perencanaan dan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, peresepan, penyiapan atau dispensing, pemberian dan pemantauan terapi obat. Nah, di PKPO 1 ini tentu saja regulasi sangat berperan ya, maka rumah sakit diminta untuk membuat regulasi, menetapkan sistem itu bagaimana ya kebijakannya, pembuatan pedoman, panduan, SPO ya, itu ditetapkan kemudian diimplementasikan. Tentu saja tidak cukup dengan membuat regulasi tanpa implementasi. Nah, setelah diimplementasikan tentunya perlu dievaluasi apakah implementasinya ini sudah sesuai dengan standar ya, maka dilakukan pengkajian secara reguler. Nah, ini berlaku terus-menerus siklus sehingga tercapailah yang namanya peningkatan mutu berkesinambungan. Di elemen penilaian PKPO 1 ini tadi sudah dikatakan terkait dengan rumah sakit menetapkan regulasi tentang sistem PKPO. Yang berbeda dengan standar sebelumnya, di standar sebelumnya mungkin di setiap elemen penilaian didahului dengan pembuatan regulasi. Tetapi di standar Kemenkes ini disepakati bahwa regulasi dimasukkan ke dalam elemen penilaian PKPO 1 secara eksplisit. Tapi nanti kalau kita lihat di elemen penilaian standar-standar berikutnya, itu sebenarnya juga diminta regulasi, karena di standarnya dikatakan rumah sakit menetapkan dan menerapkan. Jadi di standar itu sudah tercakup menetapkan regulasi, kemudian di elemen penilaiannya diminta menerapkan ya. Jadi kemudian juga di PKPO 1 diminta bahwa apoteker yang memiliki izin dan kompeten melakukan supervisi ya. Kemudian rumah sakit diminta melakukan kajian sistem PKPO yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun ya, setahun sekali. Kemudian juga rumah sakit memiliki sumber informasi obat yang mudah diakses ya oleh semua staf yang terlibat dalam penggunaan obat. Ya. Nah, ini adalah kajian sistem PKPO yang diminta, yaitu berupa tinjauan menyeluruh. Jadi tidak hanya menyangkut pelayanan kefarmasian saja yang direview, yang ditinjau, tapi juga ke penggunaan obat. Ya, kita tahu penggunaan obat mulai dari persepan, penyiapan obat, kemudian pemberian dan pemantau terapi obat. Jadi yang melakukan adalah tidak cukup hanya instalasi farmasi, tapi juga akan lebih bagus dikoordinir oleh komite atau tim farmasi dan terapi, dan juga melibatkan komite mutu dan tentu saja unit kerja terkait PKPO. Nah, lanjut ke PKPO 2, di sini rumah sakit diminta menetapkan dan menerapkan formularium yang digunakan untuk persepan, permintaan obat, instruksi pengobatan, dan obat dalam formularium harus senantiasa tersedia di rumah sakit. Intinya di EP ini rumah sakit harus punya proses penyusunan formularium yang dilakukan secara kolaboratif
ya. Jadi ada proses kolaboratifnya, ya. Kemudian diminta melakukan pemantauan kepatuhan dari aspek persediaan, ya, dari segi pengadaannya maupun penggunaannya, persiapannya, ya. Kemudian juga melakukan evaluasi terhadap formularium, jadi direvisi, ya, setahun sekali berdasarkan dengan mempertimbangkan efektivitas, keamanan, dan biaya. Kemudian juga melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengadaan, sediaan farmasi dan BMHP, dan juga ini suatu elemen penilaian baru bahwa rumah sakit melibatkan apoteker, ya, untuk memastikan proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Lanjut ke PKPO 3. Di sini rumah sakit diminta menetapkan dan menerapkan regulasi penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP disimpan dengan benar dan aman sesuai peraturan perundang-undangan dan standar profesi. Dan di sini ada sub-topiknya, ya. Di PKPO 3 sendiri diminta obat sediaan farmasi BMHP disimpan sesuai stabilitasnya, kemudian juga dinilai bagaimana rumah sakit menyimpan narkotik psikotropik sesuai peraturan perundang-undangan, kemudian bagaimana apoteker melakukan supervisi secara rutin, dan bagaimana pelabelan obat dan zat kimia yang digunakan untuk peracikan. Itu harus jelas, ada nama zat dan kadarnya, ada tanggal kadaluarsanya, dan ada peringatan khusus bagaimana cara penyimpanannya. Itu harus tertera. Di PKPO 3.1 itu diminta rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pengelolaan yang perlu penanganan khusus, ya, produk yang memerlukan penanganan khusus. Di sini kita tahu beberapa obat produk itu punya risiko tersendiri, ya, seperti bahan berbahaya, radioaktif, obat penelitian, ya, produk nutrisi parenteral, dan obat atau BMHP program atau donasi itu memiliki risiko tersendiri dalam penyimpanannya dan pengelolaannya, sehingga harus dikelola berdasarkan risiko masing-masing. Kemudian di PKPO 3.2 itu terkait dengan rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pengelolaan obat dan BMHP untuk kondisi emergensi, ya. Jadi rumah sakit harus memastikan obat dan BMHP untuk kondisi emergensi yang tersimpan di luar instalasi farmasi termasuk di ambulans itu dikelola secara seragam. Karena apa? Karena obat dan BMHP emergensi untuk kebutuhan penyelamatan jiwa pasien yang cepat itu kalau tidak seragam tentu akan memperlambat proses penyelamatan pasien, sehingga harus seragam dalam hal penyimpanan, pemantauan, ya, penggantian karena digunakan, rusak atau kadaluarsa, dan dilindungi dari kehilangan dan pencurian. Jadi rumah sakit harus membuat sistem pengelolaan obat dan BMHP emergensi menyeimbangkan antara kecepatan akses dan keamanan penyimpanannya, gitu, ya. Nah, rumah sakit juga diminta untuk melakukan upaya-upaya bagaimana bisa meningkatkan ketepatan dan kecepatan pemberian obat. Antara lain, penyimpanan obat emergensi itu tidak boleh lagi masih dalam box, ya. Jadi harus benar-benar sudah siap pakai dalam bentuk ampul, vial, tidak lagi masih dalam box, ya. Kemudian pemisahan penempatan BMHP untuk pasien dewasa dan anak karena kita tahu ukurannya berbeda, ya. Kemudian tata letak obat yang seragam itu akan mempercepat pengambilan obat, ya. Kemudian juga tersedia panduan cepat untuk dosis dan penyiapan obat bagi anak terutama, ya, dan neonates. Kemudian lanjut ke PKPO 3.3, ini terkait dengan bahwa rumah sakit diminta menetapkan dan menerapkan regulasi penarikan kembali atau recall, ya, dan pemusnahan sediaan farmasi, BMHP, dan implan sesuai peraturan perundang-undangan. Dan sini ada di elemen penilaian ini ada satu standar, ya, mengenai BUD. Mungkin Bapak Ibu belum terlalu familiar, ya, dengan istilah BUD atau Beyond Use Date. Mungkin saya perlu menjelaskan sedikit apa sih beda expiration date atau ED dengan BUD, Beyond Use Date. Sebenarnya tujuannya sama, ya, itu menyangkut batas waktu obat dapat digunakan, ya, tapi ED itu diterapkan untuk obat yang belum dibuka segel dari pabriknya atau belum dimanipulasi, jadi masih utuh dari pabrik, sehingga batas waktu obat dapat digunakan itu mengacu apa yang sudah ditulis oleh pabrik. Nah, misalkan ED obat Juni 2023. Nah, ini sebenarnya merupakan jaminan dari pabrik
kalau obat itu disimpan sesuai dengan instruksi pabrik, maka pabrik bisa menjamin obat itu masih memenuhi persyaratan mutu ya sampai dengan 30 Juni 2023. Ya, nah kalau BUD itu batas waktu yang ditetapkan pada suatu produk yang sudah dibuka kemasan primernya. Jadi kemasan primer itu adalah wadah yang bersentuhan langsung dengan obat. Misalkan ampul sudah dibuka ampulnya, vial sudah dibuka vialnya, botol sirup sudah dibuka segel botol penutupnya. Nah itu kita katakan sudah dimanipulasi. Dengan kata lain juga dilakukan repacking, ya rekonstitusi, pencampuran, atau kita sebut secara umum dimanipulasi. Sudah dilakukan tindakan-tindakan membuka kemasan primernya. Nah makanya untuk sediaan ini kita tidak lagi menggunakan ED. Kenapa? Karena stabilitasnya mungkin saja tidak sama lagi, ya. Nah untuk obat-obat yang sudah dibuka kemasannya kita gunakan istilah BUD. Ya contohnya rumah sakit untuk suatu sediaan obat yang sudah dimanipulasi BUD-nya 28 Mei 2022. Artinya sediaan obat tersebut yang sudah dibuka segel aslinya dan sudah dilakukan manipulasi itu masih dapat digunakan sampai tanggal 28 Mei 2022. Ya, jadi di standar yang baru ini BUD pun harus dicantumkan labelnya ya oleh rumah sakit untuk memastikan bahwa obat itu masih dapat digunakan. Ya. Kemudian juga rumah sakit harus punya sistem pelaporan sediaan farmasi dan BMHP yang substandar. Ya, kemudian juga proses recall harus dibuat sistemnya meliputi identifikasi, penarikan dan pengembalian produk ke distributor sehingga mencegah obat yang di-recall atau produk yang di-recall ini digunakan oleh pasien. Kemudian juga rumah sakit menerapkan proses pemusnahan sediaan farmasi dan BMHP sesuai peraturan perundang-undangan. Oke, tadi PKPO 1, 2, 3 bicara bagaimana pengelolaan untuk ketersediaan sediaan farmasi dan BMHP. Di PKPO 4, 5, 6, dan 7 kita bicara medication use process, bicara proses penggunaan obat. Dan sini kental sekali keselamatan pasiennya ya, medication safety untuk patient safety. Kita tahu tahapan dalam proses penggunaan obat itu dimulai dari persepan, kemudian penyiapan obat oleh farmasi, kemudian administration umumnya dilakukan oleh perawat, dan juga dilakukan monitoring ya, pemantauan secara kolaboratif. Nah, sebenarnya error yang terjadi tentunya bisa dicegah ya, tapi to err is human, berbuat salah itu manusiawi, sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana error itu, yang human error itu tidak sampai terpapar ke pasien, sehingga ada barrier atau defense atau penghalang yang bisa mencegah error yang terjadi itu terpapar ke pasien. Nah, di standar PKPO 4, 5, 6 ya, ini sebenarnya upaya itu mencegah medication error. Dimulai dari PKPO 4 itu bicara tentang rekonsiliasi obat. Resep harus terbaca lengkap dan jelas. Ini sebenarnya untuk mencegah kesalahan di tahap prescribing. Ya, kemudian kalau kesalahan itu ternyata tidak bisa dihindari, ya tetap terjadi prescribing error, katakanlah terjadi kesalahan penulisan dosis atau resep tidak terbaca, tidak lengkap. Tentu ada di sini tahap berikutnya sebagai defense, sebagai penahan, penghalang error itu bablas ke pasien. Nah, di sini peran farmasi melakukan pengkajian resep. Nanti kita lihat aspek pengkajian resepnya, kemudian juga telah obat. Ya, jadi kalau pengkajian resep dilakukan sebelum obat disiapkan, kalau telah obat dilakukan setelah obat disiapkan sebelum dikirim ke ruang perawatan. Ya, nah seandainya dispensing pun terjadi error dan tidak bisa dicegah, maka ada barrier berikutnya yaitu pemberian obat. Nah disinilah kritikalnya fase pemberian obat. Setelah pemberian obat tentu saja tidak ada lagi penghalang lagi kan. Nah jadi benar-benar ini harus dilakukan dengan baik ya. Perawat umumnya ini melakukan verifikasi minimal 5 benar, ya, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat rute pemberian, tepat waktu pemberian. Nah, kemudian di PKPO 7 itu dilakukan monitoring.
Dilakukan monitoring, dua hal yang dipantau yaitu efek terapeutiknya dan yang kedua efek samping atau efek yang tidak diharapkan. Jadi poinnya itu ya, medication the process di PKP 4567 bicara mengenai patient safety terkait proses penggunaan obat. Di sini juga nanti kita bicara mengenai pelaporan medication error, baik itu prescribing error, dispensing error, administration error, atau monitoring error, itu dilaporkan dan ditindaklanjuti untuk dilakukan upaya-upaya atau strategi pengurangan insiden kesalahan obat. Nah, dimulai dari PKP 4 tadi dimulai dari rekonsiliasi obat. Saya tidak akan membahas secara detail ya karena Ibu Bapak bisa membaca apa yang dilakukan di rekonsiliasi obat sebenarnya kan membandingkan, tapi membandingkan data penggunaan obat. Dilakukan di 3 fase atau di 3 transition of care kita sebut ya. Yang pertama saat admisi, saat pasien ditransfer, dan saat pasien discharge. Itu yang perlu dilakukan rekonsiliasi obat. Dan hasil rekonsiliasi obat harus didokumentasikan di rekam medis. Yang penting juga adalah bahwa hasil rekonsiliasi obat perlu dikomunikasikan, ya, baik itu ke PPA maupun ke pasien dan keluarga. Jadi di rekonsiliasi obat tidak hanya ada peran apoteker, tapi juga ada peran dokter, karena dokter lah yang akan memutuskan, jadi harus diberitahu, harus dikomunikasikan apakah obat sebelumnya akan diteruskan, dihentikan, atau dimodifikasi, ya. Dan apoteker berperan untuk memastikan bahwa obat yang disiapkan memang sudah sesuai, artinya yang harus lanjut ya lanjut, yang harus stop ya stop, yang dimodifikasi ya dimodifikasi, dan itu harus dikomunikasikan. Oke, lanjut di PKPU 4.1 ini terkait dengan bagaimana resepan itu dibuat, ya. Jadi resep itu harus dibuat lengkap, dibuat panduannya harus jelas ya, sehingga dokter juga paham yang namanya lengkap itu seperti apa. Kemudian harus terbaca, apalagi kalau tulisan tangan ya. Kalau sudah elektronik prescribing mungkin tidak ada lagi tulisan yang tidak terbaca. Yang ada adalah kalau elektronik prescribing itu tetap saja ada error ya, tapi errornya lain lagi. Errornya salah klik, salah salah pilih obat ya, salah pilih pasien, salah pilih ruangan, itu masih tetap terjadi ya. Sehingga sistem juga harus lebih ditingkatkan keamanannya sehingga kesalahan klik, kesalahan pilih itu tidak terjadi. Kemudian juga rumah sakit punya proses mengelola resep khusus seperti resep obat emergensi, automatic stop order, tapering, ya itu harus punya prosesnya. Kemudian daftar obat yang diresepkan itu ada di lembar khusus di dalam rekam medis pasien dan itu selalu ikut kemana pasien pindah, ya ditransfer, ya pindah ruangan, itu harus menyertai. Kemudian ada daftar obat pulang yang diserahkan kepada pasien. Ya, jadi rumah sakit harus membuat list obat-obat pulang pasien dan di sini juga ada proses rekonsiliasi obat kan. Jadi rekonsiliasi obat saat pulang itu dibandingkan daftar obat pulang dengan obat sebelum admisi pasien dapat obat apa. Sehingga sering sekali obat penyakit pasien-pasien yang mengkonsumsi obat kronis itu tidak dikomunikasikan ke pasien mana obat yang harus lanjut, mana yang dimodifikasi dosisnya, mana yang stop. Jadi penting sekali daftar obat pulang diserahkan kepada pasien disertai edukasi penggunaannya. Oke, ini mungkin ada yang masih bingung apa beda resep dan instruksi pengobatan ya. Kalau resep adalah permintaan tertulis dari dokter ke farmasi, ke apoteker. Kalau instruksi pengobatan bisa saja instruksi pengobatan ini utamanya ditulis oleh dokter untuk diimplementasikan oleh perawat pemberian obatnya ya. Nah, di beberapa rumah sakit yang transcription-nya atau transcribing penyalinan itu tidak ada, jadi langsung instruksi pengobatan itu bisa saja tidak ada resep dalam arti lembar resep gitu ya, tapi sudah langsung instruksi pengobatan. Di negara misalnya di Amerika Serikat atau di negara yang sudah full electronic medical record-nya, mulai dari electronic prescribing-nya memang sudah terhubung ya, sehingga tidak perlu lagi lembar resep. Oke, ini kelengkapan resep, nanti Bapak Ibu bisa baca dari slide saya. Nah, ini ada beberapa instruksi khusus
instruksi titrasi, instruksi tapering down, instruksi rentang dosis. Ini juga harus diperhatikan supaya ketika akan diimplementasikan oleh perawat ini tepat gitu ya, jangan sampai tidak jelas sehingga perawat salah mengimplementasikan instruksi. Jadi tapering down harus jelas ya, nanti Bapak Ibu silakan dibaca. Dan juga rentang dosis harus jelas. Yang namanya rentang ya dosisnya, tapi waktunya fix ya, tidak dua-duanya dalam rentang. Kemudian automatic stop order, yaitu instruksi pengobatan yang dihentikan secara otomatis. Jadi disepakati, misalkan kasus pneumonia, ya itu akan dihentikan penggunaan antibiotiknya secara otomatis kalau tidak ada instruksi lain dari dokter itu setelah 7 hari misalkan, ya. Nah jadi karena ini masih hal yang baru, tetap farmasi sehari sebelumnya memberitahu ke dokter bahwa ini akan di stop besoknya untuk menghindari terjadinya penghentian yang tidak diinginkan. Ya, tapi kalau sistem sudah bagus, mungkin automatic stop order bisa langsung dihentikan. Ya. Nah, kemudian PKPO 5 ini bicara tentang dispensing, penyiapan. Ya, jadi rumah sakit diminta menetapkan dan menerapkan regulasi dispensing sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai standar profesi dan peraturan perundang-undangan. Ini dispensing tidak hanya bicara dispensing obat steril ya, tapi juga dispensing obat dan BMHP dan obat non steril ya. Jadi di elemen penilaiannya juga diminta rumah sakit memiliki sistem distribusi dispensing yang seragam diterapkan di rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan. Misalkan untuk rawat inap menggunakan unit dose system itu berlaku di semua rawat inap di rumah sakit. Jangan sampai di rawat inap A pakai unit dose, di rawat inap B pakai individual atau individual prescription ya, sehingga belang-belang sistemnya. Kemudian staf juga dipastikan kompeten ya, terutama untuk sediaan steril baik non sitostatik maupun sitostatik itu harus terlatih ya, jadi dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Kemudian pastinya harus tersedia fasilitas dispensing sesuai standar praktek kefarmasian. Yang perlu digarisbawahi, tidak hanya ketersediaannya saja, artinya bangunannya saja yang tersedia, tapi juga fungsinya harus jalan. Seperti misalkan tersedia clean room, tapi clean roomnya tidak pernah dipantau apakah suhu, kelembaban, tekanannya itu sesuai gitu. Jadi di standar ini ditekankan juga bagaimana rumah sakit memelihara fasilitas dispensing agar selalu sesuai standar praktek kefarmasian. Ya. Kemudian juga telah melaksanakan penyerapan obat dalam bentuk yang siap diberikan dalam untuk sekali pakai, sekali dosis ya untuk pasien rawat inap. Juga obat yang sudah disiapkan diberi etiket ya. Jadi untuk beda dengan PKPO 3 di mana di situ pelabelan obat ya, harus ada nama obat, konsentrasi dan peringatan khusus. Tapi yang di PKPO 5 yang diminta adalah etiket obat yang sudah ada nama pasiennya. Ya, jadi untuk individu pasien itu harus lengkap identitas pasien sesuai SKP 1, kemudian nama obat, dosis atau konsentrasi, kemudian cara pemakaiannya, waktu pemberiannya, tanggal dispensing dan tanggal kadaluarsa atau tanggal beyond use date kalau memang obat itu sudah dilakukan manipulasi. Kemudian di PKPO 5.1 bicara pengkajian resep. Ya, nah di sini akan dinilai pengkajian resep apakah dilakukan dan juga telah obat dilakukan sebelum obat diserahkan. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau pengkajian resep dilakukan sebelum obat disiapkan, kalau telah obat dilakukan setelah obat disiapkan sebelum dikirim ke ruang perawatan. Nah, ini ada 3 aspek yang dikaji ya, ada aspek administratif, ada aspek farmaseutik dan aspek klinis. Untuk aspek administratif, aspek farmaseutik masih memungkinkan untuk dilakukan oleh TTK, tenaga teknis kefarmasian. Tapi untuk aspek klinis itu wajib oleh apoteker ya, karena kompetensi TTK tidak memungkinkan untuk mengkaji aspek klinis. Ya, dan untuk bisa mengkaji aspek klinis secara baik, apoteker harus diberi akses informasi klinis pasien yang memadai sehingga dapat dilakukan pengkajian aspek klinis. Misalkan apoteker harus diberi akses hasil laboratorium, ya, seperti fungsi ginjal, ya, hasil elektrolit, ya, itu harus diberikan akses sehingga bisa menilai apakah obat ini dosisnya tepat, apakah ini indikasinya tepat, dan sebagainya. Kemudian sebelum obat dikirim dilakukan
telah obat ya, dan sini dilakukan telaah atau cek ya, pengecekan identitas pasien sesuai SKP 1 ya, nama obat dan kekuatan, dosis, rute pemberian, waktu pemberian. Dan juga ini walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam standar, diminta juga dilakukan jumlah obat ya, karena dalam kenyataannya kadang jumlah obat yang disiapkan farmasi kurang dari yang diminta ya, kemudian tanggal disiapkan, tanggal kadaluarsa dan DUD ya. Tentu saja penyerahan obat ke pasien untuk rawat jalan harus disertai informasi dan edukasi. Lanjut PKPO 6 ini bicara tentang administration, pemberian ya. Tadi kalau PKPO 5 itu ada istilah penyerahan ya, delivery. Berbeda dengan pemberian. Pemberian itu artinya memasukkan ke badan pasien, administration ya. Nah, ini dilakukan kompetensinya oleh perawat dan juga dokter ya. Nah, jadi staf yang melakukan pemberian obat itu harus kompeten dan diberi kewenangan ya. Mungkin juga perlu dilakukan kewenangan yang terbatas untuk obat-obat tertentu ya. Kemudian telah dilaksanakan verifikasi sebelum obat diberikan kepada pasien. Ingat tadi di Swiss cheese model tadi, administration adalah fase terakhir ya, proses terakhir pada proses penggunaan obat, sehingga sangat kritikal proses verifikasi di administration ini ya, minimal 5 benar ya, identitas pasien, nama obat, dosis, rute dan waktu pemberian. Dan untuk obat high alert itu harus ada independent double checking. Jadi ada 2 staf yang melakukan pengecekan, melakukan hal yang sama ya. Kemudian pasien diberi informasi tentang obat yang akan diberikan sehingga pasien dapat menggunakan obat dengan baik. Ini khususnya juga untuk pasien rawat jalan ya. Nah, ini self administration yang mungkin nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu, bagaimana proses pemberian obat yang aman ya, mulai dari dipastikan staf itu memiliki kompetensi ya sesuai dengan RKK-nya sampai melakukan observasi respon pasien. Kemudian di PKPO 6.1 ini standarnya lebih ditekankan lagi ya dibandingkan yang lalu, bahwa rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi penggunaan obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit dan penggunaan obat oleh pasien secara mandiri. Jadi ada 2 hal ya, ada obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit, jadi punya pasien gitu ya. Kemudian obat bisa saja yang dibawa pasien dari luar rumah sakit maupun yang diresepkan dokter, tapi pasien diberi kewenangan ya, bukan kewenangan ya, dibolehkan untuk menggunakan secara mandiri. Sebenarnya ada keuntungannya juga ya bagi kita memandirikan pasien dalam penggunaan obat, nanti kita lihat di slide berikutnya. Tapi untuk bisa membolehkan pasien menggunakan obat sendiri harus dilakukan dulu asesmen risiko ya, mulai dari produknya sendiri dilakukan asesmen maupun kemampuan pasien untuk menggunakan obat secara mandiri ya. Nah, jadi untuk obat yang dibawa pasien dari rumah dilakukan asesmen risiko, mutunya apakah sudah ED, lihat juga secara organoleptis ya, visual dilihat, diraba ya, mutunya bagaimana ya, tentu saja tidak sampai ke lab ya, tapi cukup organoleptis, kemudian juga apakah ada indikasi untuk diberikan ya. Juga kita lihat sumber obatnya dari mana, kita bisa tanya pasien ya. Sering juga obat itu sebenarnya dari rumah sakit kita juga ya, pasien rawat jalan tapi butuh rawat inap sehingga obat itu dibawa oleh pasien ya. Kemudian cek mutu obat secara visual, hasil rekonsiliasi obat juga apakah obat itu akan dilanjutkan atau di stop atau dimodifikasi. Dan kemudian jika memang dibolehkan untuk digunakan, jadi layak untuk digunakan, itu perlu diinformasikan ke PPA terkait ya, dan satelit farmasi baik ke DPJP maupun dokter terkait, karena sering sekali pasien dirawat oleh banyak dokter ya, tidak hanya DPJP-nya saja yang perlu tahu, tapi juga dokter yang terkait memberikan obat itu, yang misalkan pasien dengan banyak penyakit ya, ada pasien endokrinnya, ada dokter endokrinnya, dokter jantungnya, dokter tulangnya dan sebagainya. Jadi ke dokter-dokter terkait. Nah, kemudian juga ke perawat yang akan memberikan obat dan juga ke staf farmasi yang akan menyiapkan obat, dan juga kepada keluarga
dan pasien, ya, mana obat yang dapat digunakan, mana obat yang tidak dapat digunakan, dan obat yang dibawa pasien ini juga harus ada bukti serah terima obat, ya. Nah, yang kedua mengenai obat yang kita bolehkan pasien menggunakan secara mandiri. Sebenarnya banyak keuntungannya, ya. Tujuannya adalah memberdayakan pasien dalam menggunakan obat secara mandiri, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien tentang obatnya, juga meningkatkan kepatuhan, ya, karena pasien paham, kemudian juga menyiapkan pasien, keluarga atau caregiver sebelum pulang dari rumah sakit, sehingga begitu di rumah sudah terampil dalam menggunakan obat, ya, terutama untuk obat-obat yang perlu teknik khusus, ya. Juga memantapkan support system setelah pasien pulang dari rumah sakit. Karena prinsipnya adalah patient safety, sehingga kita juga harus lakukan asesmen apakah pasien mampu untuk melakukan sendiri, ya, secara mandiri penggunaan obat. Nah, juga perlu diperhatikan bahwa pemberian obat pasien rawat inap menjadi tanggung jawab rumah sakit sebenarnya, sehingga kalau pasien atau keluarga tidak bersedia menggunakan obat secara mandiri, itu tidak boleh dipaksakan, ya, harus dilakukan kelayakannya, baik kemauan dan kemampuannya. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh rumah sakit, melakukan asesmen risiko kelayakan penggunaan obat oleh pasien secara mandiri. Nah, ini ada semacam beberapa pertanyaan. Kalau jawabannya tidak, maka pemberian obat oleh perawat. Kalau dimungkinkan, jadi artinya jawabannya iya dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka pasien dapat menggunakan obat secara mandiri. Misalkan, apakah pasien dewasa, pasien tidak ada gangguan mental, kesadaran, visual, motorik, ya, pasien sudah biasa menggunakan obat secara mandiri, ini perlu kita juga verifikasi, kita pastikan bahwa penggunaannya benar, ya. Dan juga yang penting ini pasien bersedia. Kalau jawabannya ya, maka pasien dapat menggunakan obat secara mandiri. Tentu saja harus diedukasi dan dimonitor, ya, yang itu juga tadi saya lupa, ini harus diedukasi tentang apa yang harus dilakukan dan juga kalau mengalami efek samping. Jadi tetap harus ada monitoring. Kemudian ini PKPO 7, ya, pemantauan. Rumah sakit menerapkan pemantauan terapi obat secara kolaboratif. Di sini dilakukan dua hal, pemantauan efek terapeutiknya dan juga pemantauan efek sampingnya. Untuk efek samping obat itu perlu dilakukan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan, dilaporkan ke Badan POM. Sekarang Badan POM sudah menerima secara elektronik, ya, jadi langsung tidak lagi menggunakan lembar kuning. Di PKPO 7.1, ya, selanjutnya ini terkait dengan bagaimana rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses pelaporan serta tindak lanjut terhadap kesalahan obat atau medication error dan berupaya menurunkan kejadiannya. Ya. Kemudian elemen penilaiannya adalah rumah sakit telah memiliki regulasi tentang medication safety. Nah, di sini tidak harus seperti satu buku atau satu naskah gitu, ya, regulasi tentang medication safety. Tapi bisa juga ini berupa SPO yang dibuat oleh rumah sakit sudah mengarah kepada medication safety. Ya, jadi yang bertujuan mengarahkan penggunaan obat yang aman dan meminimalkan risiko kesalahan penggunaan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari seleksi sampai kepada pemantauan terapi obat. Ya, kemudian juga rumah sakit harus menerapkan sistem pelaporan kesalahan obat, ya, sesuai yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan, ya, mengenai keselamatan pasien. Di situ ada juga sistem pelaporan, ya, kesalahan obat, karena termasuk juga insiden keselamatan pasien. Ini harus dibuat laporan akurat dan tepat waktu, dan kita tahu bahwa laporan kesalahan obat juga merupakan bagian program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini ada di bab PMKP 8, ya, kalau tidak salah. Kemudian juga rumah sakit memiliki upaya untuk mendeteksi, mencegah dan menurunkan kesalahan obat dalam meningkatkan mutu proses penggunaan obat. Ini lebih tepatnya rumah sakit juga diminta melakukan analisis yang kita sebut FMEA. Jadi sebelum kejadian sudah diantisipasi upaya untuk mendeteksi, mencegah, ya, menurunkan kesalahan obat. Kemudian juga seluruh staf rumah sakit dilatih terkait kesalahan obat, ya, sehingga proses penggunaan obat bisa lebih aman lagi.
Nah, jadi regulasinya meliputi mulai dari seleksi sampai ke pemantauan. Ini bisa dalam bentuk regulasi yang sudah dibuat oleh rumah sakit. Jadi tidak mesti ada suatu naskah khusus, ya. Kemudian ini beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh rumah sakit dalam rangka menurunkan kesalahan penggunaan obat, ya. Makin ke atas ini makin bagus ininya hasilnya, ya. Nah, kalau makin atas tentu saja upayanya makin keras lagi, ya. Di sini ada fail safe and constraint forcing function, dan akan lebih efektif kalau dengan bantuan IT. Kalau yang paling bawah nih yang saya beri warna merah, ini paling rendah karena upayanya hanya menyarankan, hanya menegur, ya, kepada staf yang berbuat kesalahan itu untuk lebih hati-hati. Nah, ini sangat tidak efektif. Terakhir PKPU 8 ini standar baru, pindah sebenarnya untuk standar lama. Ini ada dua, ada PKPU 8, ada PKPU 8.1. PKPU 8 terkait programnya, ya, masih sama dengan yang standar yang lalu. Ini mengacu kepada PMK 8 tahun 2015, ya. Nah, ini program kerjanya yang harus dilakukan dan harus dibuat indikator sehingga memastikan bahwa program itu berjalan efektif. Jadi mengacu ke PMK 8 tahun 2015, ini ada pasal 11, ya, tentang indikator mutu PPRA. Nah, yang baru ada lebih spesifik lagi mengenai PGA, prinsip penatagunaan antimikrobas. Ini sudah ada panduannya yang diterbitkan oleh Kemenkes juga. PGA ini sebenarnya setara dengan Antimicrobial Stewardship Program, ya, yang sudah dikenal di luar negeri secara internasional. Jadi rumah sakit melaksanakan, mengembangkan penatagunaan antimikroba di unit pelayanan yang melibatkan multidisiplin, ya, ada dokter, apoteker, perawat, dan peserta didik. Nah, ini sebenarnya merupakan kegiatan antisipatif, bukan antisipatif, prospektif, ya. Jadi bukan retrospektif seperti audit, tapi saat diresepkan sudah mulai dilakukan pengkajian, kemudian dikawal lah penggunaan antibiotik ini selama penggunaannya. Intinya seperti itu. Dan kemudian juga rumah sakit melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program PGA ini. Oke, saya rasa itu Mbak Desi yang bisa saya sampaikan mengenai bab PKPO di standar Kemenkes. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yulia, untuk pertanyaan sudah Desi kirim, Ibu. Coba saya cek dulu, ya. Iya. Oke. Ya, oke, baik, saya jawab, ya, dari Bapak Joko Susilo. Untuk ketersediaan obat emergensi, box emergensi atau troli di luar farmasi, maksudnya apakah boleh dalam bentuk box, ya, atau troli? Sebenarnya tidak ada ketentuan harus troli, harus box, ya. Intinya esensinya adalah disimpan, ya, sehingga mudah diakses, tapi juga aman penyimpanannya. Ya, itu yang penting. Mau bentuknya apa terserah, itu perlu dilakukan oleh rumah sakit, intinya seperti itu. Kemudian dari Ibu Rahmawati, mohon izin bertanya, berarti untuk BUD ini yang menentukan adalah dari instalasi farmasi, dan untuk menentukan BUD apa ada indikator dari masing-masing obat? Ya, jadi BUD itu spesifik, ya, terkait stabilitas obat juga. Obat yang sama, tapi kalau kita larutkan dengan cairan infus yang berbeda atau pelarut yang berbeda, bisa saja BUD-nya berbeda, ya. BUD ini batas waktu penggunaan obat. Kalau obat steril tidak hanya bicara stabilitas kimia, tapi juga stabilitas secara steril, ya. Artinya kesterilan obat itu juga menjadi faktor penting. Justru obat-obat steril, BUD itu akan pendek karena masalah sterilitasnya. Secara kimia dia bisa sampai setahun, ya, elektrolit bisa sampai setahun, tapi dari segi sterilnya mungkin sampai 24 jam saja, gitu, ya. Jadi BUD ini ada faktor stabilitas kimia, ada faktor sterilitas, ya. Jadi memang yang menentukan farmasi, ya. Nah, farmasi ini juga bukan hanya menetapkan sendiri-sendiri saja, tapi harus ada dasarnya, ya. Dasarnya itu ada referensinya. Bisa dari brosur obat dari pabriknya,
bisa juga dari buku seperti Handbook on Injectable Drug, ada referensi-referensi yang khusus mengenai stabilitas obat ya setelah dilakukan manipulasi. Kemudian dari Ibu Dianita, Ibu izin bertanya, apakah bukti apabila kita sudah melakukan double high alert? Ya tentu saja ada ininya, buktinya ada paraf, ada inisial ya di lembar. Kalau di level farmasi di resep misalkan, kalau di perawat di lembar pemberian obat ya atau kardex ya namanya, atau lembar pemberian obat ya. Itu dibuatlah kolom untuk memastikan sudah dilakukan pengecekan untuk obat high alert ya, double checking. Apa acuan untuk menentukan? Tadi sudah sampaikan ada acuannya. Pertama bisa kita lihat brosur dari pabrik, karena pabriklah yang tahu obat mereka ya. Bisa saja obat dengan zat aktif yang sama tapi dibuat oleh pabrik yang berbeda, itu stabilitasnya beda karena beda pabrik, beda zat pengisinya, zat tambahannya beda ya. Kemudian dari Pak Joko Susilo lagi ya, box emergency farmasi apakah isinya harus sama di tiap unit atau bisa berbeda? Ya, prinsipnya untuk kita istilah paket minimal ya. Jadi untuk penyelamatan jiwa pasien itu harus ada ya. Untuk resusitasi itu harus ada. Tapi kalau untuk hal-hal lain, misalkan di obgyn ada kebutuhan lain, atau di bagian anak ada kebutuhan lain, atau di ICU ada kebutuhan obat lain, itu bisa ditambahkan. Tapi yang minimal itu tidak boleh dihilangkan gitu, ya. Saya rasa itu ya. Ada lagi? Izin bertanya dengan keterbatasan tenaga apoteker, apakah masih dibolehkan dispensing didelegasikan ke perawat? Jadi tidak ada pendelegasian ya, tidak. Jadi perawat itu melakukan misalkan gini, yang namanya dispensing yang dimaksud di standar ini adalah dispensing IV admixture ya, bukan pelarutan obat yang siap digunakan. Misalkan antibiotika bentuk serbuk, kemudian ingin dilakukan pakai bottle for injection atau NaCl 0,9%, itu bisa dilakukan oleh perawat dalam proses ini bukan di ruang tempat tidur pasien ya, bukan di bangsal, tapi memang ada medication room ya, perawat melakukan itu. Tapi istilahnya bukan pendelegasian karena itu masuk dalam tahap proses. Memang idealnya itu kan tadi dikatakan siap pakai ya, tapi masalahnya di Indonesia semua jenis obat, semua rute pemberian obat siap pakai belum mampu laksana ya, masih sediaan oral yang dikemas secara unit dose. Tapi untuk sediaan obat suntik masih sediaan-sediaan yang volumenya lebih dari 50 mili, kemudian dengan zat aktif yang lebih dari 2 ya, dan manipulasinya juga simpel ya, seperti melarutkan, mengencerkan, itu masih bisa dilakukan perawat. Tapi kalau sudah IV admixture itu harus dilakukan oleh instalasi farmasi ya. Kemudian tentu saja kalau perawat itu ada kriterianya ya, kita sebut immediate use. Jadi obat itu harus segera digunakan, tidak boleh diletakkan lebih dari 1 jam ya. Kemudian bentuk dokumentasi laporan obat dan BMHP yang substandar. Nah, ini sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah membuat panduan ya. Mungkin bisa dicek di website Dirjen Farmalkes ya. Itu ada pelaporan obat dan terutama BMHP ya, BMHP yang substandar. Kalau obat yang substandar mungkin belum terstruktur sampai ke Kemenkes ya, yang obat substandar. Setahu saya masih di internal rumah sakit, kemudian dilaporkan ke distributornya atau prinsipalnya, pabriknya. Ya, tapi saya akan cek lagi apakah Kementerian Kesehatan ya, Dirjen Farmalkes sudah membuat panduan untuk obat substandar pelaporannya. Ya. Kemudian untuk menentukan biodin apa saja yang menjadi kriteria, apakah sama tidak ya, tadi sudah saya jawab. Daftar obat pulang apakah boleh sekalian dituliskan pada ringkasan? Berbeda ya, ringkasan pulang. Jadi nanti akan diserahkan ke pasien khusus untuk penggunaan obatnya secara detail ya, mana obat yang digunakan sebelum makan, sesudah makan. Jadi ada penjelasan lebih detail lagi sehingga obat dapat digunakan dengan benar. Kalau di ringkasan pulang kan hanya nama obat sama kekuatan dosis ya, tapi cara menggunakannya bagaimana tidak disebutkan.
Kemudian izin bertanya, untuk ED ditetapkan oleh pabrik obat tersebut siapakah dan apa acuan kita tentang biodi tadi sudah. Untuk PPRA, apabila rumah sakit tidak memiliki modalitas untuk melakukan kultur, apakah tetap akan masuk sebagai, tentu saja masuk ya, namanya juga akreditasi kan untuk meningkatkan mutu. Kalau dengan upaya yang sama mau dibilang mutunya berbeda kan nggak fair ya. Jadi kalau mau mutunya meningkat ya harus ada upaya. Upayanya itu kalau upaya peningkatan mutu kan bisa mengadakan sarana, bisa meningkatkan kompetensi staf, bisa memperbaiki regulasi. Kan upaya peningkatan mutu ada 3 upaya itu. Jadi tetap saja dinilai. Kalau belum lulus, kalau belum memenuhi ya skornya ya masih 0 gitu. Ya untuk itu, tapi bukan berarti tidak lulus keseluruhan kan. Saya rasa itu ya. Sudah ya, habis ya Mbak Desi ya.